Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rosana MPD dari Unit Kerja SMK Negeri 4 Kota Bekasi akan menyampaikan bukti pelaporan IKIT-RK Jawa Barat bulan Desember 2022 tentang bahan ajar, yakni mengenai pokok bahasan energi dan perubahannya untuk submateri energi listrik. Materi ini saya sampaikan untuk kelas 10 SMK TSM, TKJ, dan BCF. Tujuan pembelajaran pada materi ini yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan konsep energi listrik. Yang kedua, peserta didik mampu menerapkan konsep energi listrik dan perubahannya. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis permasalahan atau soal yang berkaitan dengan energi listrik. Oke, baik. Sebelum kita mulai, ini ada pertanyaan yang harus kita jawab. Mengapa setiap rumah tangga harus membayar listrik dengan nilai yang berbeda? Dari mana perhitungannya? Nah, untuk menjawab ini lebih jauh, kita harus berkenalan dulu dengan apa itu energi listrik. Perhatikan di gambar. Dapat kita lihat dari 3 gambar ini. Yang pertama ada seorang wanita yang sedang menggunakan atau menyalakan perangkat komputer, kemudian ada satu keluarga yang sedang menonton TV, kemudian ada seorang pria yang sedang menggunakan handphone di bawah lampu. Nah, sebuah kegiatan sehari-hari yang kita lakukan itu banyak memanfaatkan energi listrik. Lalu, apa itu energi listrik? Dari mana energi listrik tersebut berasal dan apa saja yang mempengaruhi energi listrik? Nah, energi listrik yang dimiliki benda karena pengaruh muatan listrik pada benda baik yang mengalir maupun yang tidak mengalir. Jadi energi listrik adalah energi yang dimiliki benda karena pengaruh muatan listrik pada benda, baik muatan yang mengalir maupun yang tidak mengalir. Muatan yang mengalir nanti kita sebutkan ini dengan listrik dinamis atau biasa kita kenal dengan listrik DC atau listrik AC. DC itu nanti arusnya satu arah atau searah, sementara AC itu arusnya bolak-balik. Kemudian muatan listrik yang tidak mengalir atau yang diam kita sebutnya nanti listrik statis. Tapi pembahasan mengenai detail listrik statis atau listrik dinamis tidak dibahas pada pembahasan kali ini. Nah, energi listrik dihasilkan dari berbagai sumber yang dibutuhkan untuk memfungsikan atau menyalakan peralatan listrik. Nah, seperti gambar ini bisa dilihat ya. Ini ada energi listrik yang berasal dari sel surya atau panel surya, energi listrik yang berasal dari tenaga angin, energi listrik yang berasal dari tenaga panas atau panas bumi begitu ya, dan yang terakhir energi listrik yang berasal dari tenaga air. Nah, kemudian yang kedua, perubahan energi listrik. Sesuai dengan hukum kekekalan energi, yaitu energi tidak dapat diubah, tidak dapat diciptakan, namun hanya dapat berubah dari satu bentuk energi ke bentuk yang lain. Nah, begitu juga dengan energi listrik dapat berubah bentuk menjadi energi lain. Nah, peralatan listrik yang kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari merupakan hasil dari perubahan energi listrik. Ya, perhatikan kita bisa bahas satu persatu. Nah, di gambar ini perubahan energi apa yang terjadi? Ini adalah kipas angin, berarti perubahan dari energi listrik menjadi energi kinetik atau energi gerak ya. Kemudian ini ada orang yang sedang menonton TV, berarti perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Kemudian yang ini adalah perubahan energi yang orang sedang mensetrika, ini perubahan energi listrik menjadi energi panas. Yang menonton TV ini lebih tepatnya perubahan energi listrik menjadi energi cahaya dan energi panas ya, karena setiap peralatan listrik kita nyalakan hampir pasti sebagian besarnya diubah menjadi energi panas. Kemudian apa saja besaran-besaran pada energi listrik? Yang pertama, energi listrik pada sebuah peralatan listrik dipengaruhi oleh yang pertama kuat arus listrik, nanti kita simbolkan dengan I. Kemudian yang kedua beda potensial atau tegangan listrik yang nanti disimbolkan dengan V. Kemudian yang ketiga hambatan listrik, nanti disimbolkan dengan R atau resistansi. Dan yang terakhir adalah waktu atau pemakaian ya, nanti disimbolkan dengan T, time. Nah, 4 besaran itu dirumuskan menjadi sebuah persamaan energi listrik, yaitu W sama dengan V dikali I dikali T, di mana W adalah energi listrik dalam satuan joule, V adalah beda potensial atau tegangan dalam satuan volt, I adalah kuat arus listrik dalam satuan ampere, dan T adalah waktu dalam satuan sekon. Nah, jika persamaan energi listrik ini dihubungkan dengan persamaan hukum Ohm, maka rumusnya bisa diubah menjadi W sama dengan I kuadrat kali T dikali RT atau irit ya, I-nya 2I kuadrat dikali RT.
Nah, persamaan energi listrik yang kedua, hubungan energi listrik dengan daya listrik ini kaitannya dengan yang kita bayar. Pertanyaan yang di awal, kenapa kita harus membayar listrik dan dari mana hitungannya? Dari sini, dari pemakaian energi listrik pada alat-alat atau perangkat-perangkat yang mengandung listrik di rumah kita masing-masing. Dihitung berdasarkan energi yang kita pakai. Nah, energi yang kita pakai itu dilihat dari daya yang dikeluarkan dari masing-masing perangkat listrik, kemudian berapa lama kita menggunakannya. Nah, persamaan antara atau hubungan antara energi dengan listrik dirumuskan menjadi P sama dengan W per T, di mana P adalah daya, kemudian W adalah energi, dan T adalah waktu. Jadi daya listrik itu banyaknya energi yang dikeluarkan atau digunakan per satu satuan waktu. Oke, sebagai contoh ada permasalahan yang pertama. Sebuah peralatan listrik dipasang pada tegangan listrik 12 volt dan arus yang mengalir adalah sebesar 0,79 ampere. Hitung besarnya energi listrik yang dibutuhkan jika alat tersebut digunakan selama jangka waktu 1 menit. Pembahasannya diketahui voltnya atau ketegangannya 12 volt, kuat arusnya 0,75 ampere, dan waktunya 1 menit. 1 menitnya berarti 60 detik karena satuan waktu adalah sekon. Sehingga jika ditanyakan adalah energi listrik berarti W sama dengan V dikali I dikali T. 12 dikali 0,75 dikali 60 berarti sama dengan 540 joule. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi energi listrik. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.